sejak zaman Yunani kuno, dari zaman filsuf angkatan Aristoteles dan Plato, mereka tuh sudah mengembangkan gagasan kalau jiwa dan tubuh adalah dua entitas yang terpisah. Tubuh itu adalah badan yang bisa dilihat jelas, bisa diukur. Sementara itu pikiran dan perasaan, jiwa, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak material dan tidak terlihat. Konsep bahwa tubuh dan jiwa adalah dua hal yang berbeda, itu istilahnya adalah mind-body duality atau mind-body dualism. Pandangan ini terus berkembang hingga abad ke-17, seorang filsuf René Descartes mengembangkan konsep cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Menurut Descartes, pikiran adalah inti dari keberadaan manusia dan dapat berdiri sendiri tanpa tubuh. Dalam banyak agama, konsep mind-body duality dianggap sebagai aspek penting dalam pemahaman tentang manusia dan keberadaannya. Dalam agama Hindu misalnya, konsep ini dikenal dengan sebutan Atman, jiwa yang abadi dan tak terlihat, dan Anatman itu adalah aspek material manusia. Dalam ajaran Buddha, konsep ini dikenal dengan sebutan rupa dan nirupa. Rupa merujuk pada aspek material manusia, sedangkan nirupa merujuk pada aspek yang terlihat tidak terlihat seperti pikiran dan kesadaran. Kalau di Kristen, roh manusia itu dipercaya abadi dan tidak terbatas, sementara tubuh itu fana dan terbatas. Ya, konsep ini dikenal dengan sebutan jiwa dan tubuh ya. Mirip juga sama ajaran Islam, ada ruh, ada jasad. Ruh itu aspek yang ya nyawa ya, yang tak terlihat. Pokoknya ruh manusia itu katanya abadi, sementara jasad itu badan yang fana dan terbatas gitu. Ruh itu berasal dari bahasa Arab dan arwah itu adalah bentuk jamak dari ruh. Konsep ruh dan jasad dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran dalam berbagai ayat di Quran. Salah satu ayat yang relevan adalah surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka orang Yahudi bertanya sama kamu, sama Nabi Muhammad maksudnya, mengenai ruh. Terus disuruh jawabnya, kulir ruhu min amri rabbi. Bilang aja, urusan ruh ini urusan Tuhanku gitu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan gak ada yang tahu tentang urusan ruh kecuali dikit aja gitu. Nah, emang dalam konsep Islam tuh ada ranah-ranah yang masuk ke kategori hanya Allah yang tahu. Nah, bahasan mengenai ruh itu masuk ke ranah ilmu Allah juga. Tapi apa iya, jiwa dan raga itu adalah dua hal yang terpisah? Kalau raga kita mati, jiwa kita akan tetap abadi. Simak ulasan selengkapnya di YouTube Forbidden Questions episode ketika kita mati, kita kemana? Referensi dan rekomendasi bacaan selalu kucantumkan di kolom deskripsi ya. Halo, aku Mela. Kita ketemu lagi di Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tentang budaya dan agama. Di episode kali ini aku akan menggunakan istilah mind, soul, pikiran, ruh, arwah, jiwa, nyawa secara interchangeably. Yang ku maksud itu adalah hal yang sama. Begitu juga kalau aku bilang tubuh, jasad, badan, fisik, itu juga maksudnya sama, merujuk ke konsep mind-body duality. Meskipun konsep mind-body duality itu konsep yang umum, yang bahkan rasanya intuitif, perdebatan soal ini juga panjang dan bercabang banget secara teori tentu saja, karena dulu belum bisa dibuktikan, ya karena nggak memungkinkan. Kepercayaan terhadap konsep mind-body duality ini implikasinya tuh kemana-mana. Kita jadi mikir, kalau kita percaya jiwa dan raga itu terpisah, dua entitas yang beda, kita jadi mikir kalau misalnya kita lagi tidur, jiwa kita tuh pergi kemana ya? Atau kita jadi percaya nih sama fenomena kesurupan. Kita percaya kalau misalnya itu tuh dia kemasukan arwah seseorang gitu. Kita percaya kalau roh seseorang tuh bisa occupy badan orang lain. Nah terus kita jadi bisa mikir juga mungkin orang yang udah mati tuh jiwanya masih hidup, masih ngawasin kita. Tapi sekarang neuroscience, ilmu yang mengkaji saraf dan otak, kan udah maju nih. Jadi kita udah bisa cek faktanya. Meskipun kepercayaan bahwa jiwa dan raga sebagai dua entitas yang berbeda itu umum, faktanya segala apapun yang kita sebut sebagai jiwa, pikiran, perasaan, itu semua adalah kerja mekanisme otak. Semua pengalaman mental, semua proses kognitif bisa dipetakan ke aktivitas fisik di otak. Kalau kita lagi tidur dan mimpi, itu tuh kerjaan otak kita, bukan ruh kita lagi menjelajahi apa atau kemana gitu. Kalau kita merasa dapat ilham atau dapat inspirasi tiba-tiba, dapat epiphany atau firasat, insting, meskipun rasanya munculnya kayak misterius nih, ya sebenarnya itu kerjaan otak kita, bukan karena ada yang ngirimin ide itu. Jadi nggak ada tuh pemisahan antara
pikiran, dan tubuh dalam makna yang substansial gitu ya. Karena otak dan tubuh secara terus-menerus berinteraksi satu sama lain, pergerakan tubuh, aktivitas fisik, dan bahkan keadaan kesehatan fisik itu dapat mempengaruhi aktivitas otak dan sebaliknya. Selain itu, aktivitas otak yang disebabkan oleh pengalaman mental dapat mempengaruhi respon tubuh itu. Pernapasan, detak jantung, tekanan darah. Intinya otak dan tubuh saling bergantung dan saling mempengaruhi dan terbukti nggak bisa dipisah. Nah, atas dasar bukti ini, makanya kalau badan kita mati, otak kita berhenti bekerja. Yang kita sebut sebagai jiwa juga mati. Karena aktivitas jiwa itu kan aktivitas otak. Adapun begitu, fakta ini bertentangan sama banyak agama dan kepercayaan. Dalam kepercayaan Islam, setelah manusia mati, jasadnya emang akan membusuk, tapi ruhnya akan menuju alam barzah nih. Nanti di alam barzah, nanti akan dijaj, nunggu hari kiamat, terus nanti dihisap, dijaj ya, diberikan balasan, nanti ada seleksi surga dan neraka lah. Nah, kalau di konsep Islam, ruh itu abadi, kehidupan dunia ini fana, akhirat ini kekal. Nah, kalau dalam kepercayaan Hindu, setelah manusia mati, jiwa akan mengalami perjalanan nih menuju reinkarnasi, dan kalau setelah reinkarnasi, mati reinkarnasi lagi, pokoknya mentoknya tuh di moksa. Moksa itu pembebasan dari lingkaran kelahiran dan kematian. Jadi ada endingnya nih, jiwa nggak abadi-abadi amat. Nah, sebenarnya tiap budaya itu punya cerita sendiri dalam menggambarkan apa yang terjadi setelah kita mati. Hasil turunan dari percaya terhadap konsep mind body duality itu. Makanya tiap budaya tuh punya versi akhirat masing-masing. Ada yang bentuknya tuh surga neraka sebagai kompensasi dan konsekuensi dari kelakuan manusia selama hidup. Ada juga yang bentuknya ya tempat peristirahatan aja. Karena percaya jiwa itu entitas yang beda sama fisik nih, jadinya harus ada cerita lanjutannya nih. Kalau fisiknya mati, terus jiwanya kemana? Ya terkonstruksi lah cerita-cerita tentang kehidupan setelah mati. Nanti aku akan bikin episode akhirat ya, afterlife di berbagai budaya, dan gimana penggambaran akhirat di suatu budaya itu berkaitan erat sama budaya dan ekologi di wilayah itu. Soalnya ya kayaknya ideation tentang jiwa kita akan hidup abadi itu datang dari ketakutan manusia akan kematian dan kekosongan. Takut mati itu salah satu ketakutan terbesar manusia. Dan kadang emang fakta itu menyakitkan ya. Kadang fakta itu bisa sulit diterima. Pun begitu, fakta nggak peduli sama perasaan kita. Realita nggak peduli sama perasaan kita. Tapi kita manusianya peduli nih sama perasaan kita. Makanya kita bisa mengkonstruksi cerita yang bisa bikin kita lebih tenang dan happy. Mungkin itu juga kenapa dalam sepanjang budaya peradaban manusia kita bisa punya beragam cerita tentang kehidupan setelah mati. Tapi ya ini hanya hipotesisku aja sih. Mengenai apa yang terjadi setelah kita mati. Faktanya yang bisa kita ketahui setelah kita mati ya kita membusuk secara bertahap. Pada akhirnya bakteri dan serangga akan terus memakan sisa-sisa jaringan yang masih ada. Terus nanti badan kita jadi tinggal kerangka. Ya meskipun kedengarannya menyeramkan, tapi itu fakta dan itu hal alami, bagian alami dari siklus kehidupan dan kematian. Dalam siklus rantai makanan, manusia kan ada di puncak konsumen. Setelah mati ya kita jadi bahan makanan organisme pengurai. Jadi konsep tentang ruh dan jasad merupakan dua entitas yang berbeda, itu adalah kepercayaan. Cara menyikapinya ya boleh percaya boleh enggak, karena itu kepercayaan kan. Tapi faktanya ruh dan jasad, jiwa dan raga itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Nah terus jiwa kita akan masih hidup setelah mati, itu juga kepercayaan. Kita boleh percaya kita akan tetap hidup meskipun badan kita mati, kita juga boleh nggak percaya. Tapi kalau faktanya kita nggak tahu dan kita nggak bisa tahu karena nggak akan bisa dibuktikan secara ilmiah kalau jiwa orang mati itu akan tetap hidup. Yang kita bisa tahu badan kita ya akan membusuk, badan kita akan terurai. Ada beberapa studi juga yang meneliti tentang near death experience, itu pengalaman orang yang hampir mati tapi nggak jadi, di mana mereka tuh kayak ngeliat cahaya atau kayak kehidupannya tuh kayak rewind. Nah, tapi itu pun penelitian itu kan katanya bisa membuktikan kehidupan setelah kematian, tapi sebenarnya enggak. Nah, kalau kamu punya tambahan atau sanggahan untuk aku enggak? Boleh ditulis kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Like dan share video ini dan subscribe juga channel Forbidden Questions ya. Aku Mela mohon undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya.